البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup yang bermanfaat bagi si mayit. Ada berapa jenis Talha kemarin? 6 apa saja? Doa. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, haji dan umrah. Keempat, puasa. Maksudnya puasa, mempuasakan dengan niatan melunasi hutang-hutang si mayit. Kalau dia dulu pernah bernadar atau punya hutang puasa. Yang kelima, membayar hutang-hutang si mayit. Kemudian keenam, membayar nazar, menunaikan nazar-nazar si mayit yang dulu belum tertunaikan ketika masih hidup. Nah, kita baca dulu ta'liq yang kemarin belum sempat kita baca. Wa ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha li hayyin aw mayyitin muslimin nafa'ahu dzalik. Nah, di sini konteksnya umum, qurbah apa saja. Yang dimaksud dengan qurbah hiya ta'ah, itu ketaatan. Al-jam'u qurab wa qurbat, mithal ghuraf wa ghurafat. Nah, cuman keumuman lafaz yang diinginkan di sini telah kita jelaskan kemarin, bahwasanya yang rajih hanya amalan-amalan tertentu yang datang nas atau datang dalil bisa diwakilkan. Baik. Qala wa ta'atu anwa', dan amalan-amalan ketaatan itu memiliki atau ada beberapa jenis. Qala fil Mughni, yaitu Imam Ibnu Qudamah, amma du'a'u wal istighfaru was sadaqatu wa ada'ul wajibati fala a'lamu fihi khilafan idza kanatil wajibatu mimma yadkhuluhun niyabah. Adapun doa, kemudian istighfar, memintakan ampunan, serta sedekah, serta menunaikan kewajiban-kewajiban, yaitu melunasi hutang. Naam, maka aku tidak mengetahui padanya khilaf apabila kewajiban-kewajiban itu termasuk dalam kategori yang bisa diwakilkan. Mimma yadkhuluhu an-niyabah, bisa diwakilkan. Seperti apa? Melunasi hutang, kewajiban tapi bisa diwakilkan. Kemudian penunaian nazar, hutang nazar ketika seorang bernazar tapi mati sebelum menunaikannya. Ini juga hutang bisa dimasuki niyabah. Saya puasa, hutang puasa bisa diwakilkan. Haji dan umrah bisa diwakilkan.
Waqad qala Allah Ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini dalil untuk apa? Syukran. Untuk menunjukkan apa ini? Doa dan apa? Memintakan ampunan. Bahwasanya itu sesuatu yang syar'i, kita berdoa memintakan ampunan untuk orang-orang yang telah meninggal. Wa qala ta'ala wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini juga mintalah ampunan untuk dosa-dosamu dan untuk kaum mukminin dan mukminat. Wa du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Salamah hina mat. Demikian pula doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Salamah ketika beliau wafat. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Nah, ini doa Nabi. Wa likulli mayyitin nama shalla alaihi, dan juga doa untuk setiap mayit yang Nabi menyolatinya. Ini dalil-dalil yang sahih menunjukkan apa? Bahwasanya doa dan istighfar dari yang hidup memiliki kemanfaatan bagi si mayit. Qala wa yadullu ala wusuli du'ai hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Hadits akhrajahu Muslim. Naam. Dan juga menunjukkan tentang sampainya doa kepada si mayit, yaitu hadis Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seseorang mati maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 hal. Sedekah jariyah atau ilmu yang diambil kemanfaatan dengannya, atau anak saleh yang mendoakan orang tua dengan doa kebaikan. Ini akan sampai. Dan bahkan telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam efek yang luar biasa dari istighfar seorang anak untuk orang tuanya, di mana seorang tua senantiasa naik terus derajatnya di surga. Wa yadullu ala wusuli thawabi sadaqati haditsu Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang menunjukkan tentang sampainya pahala sedekah adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi uftulitat nafsuha wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am. Ini tentang apa? Dalil yang menunjukkan sampainya pahala sedekah. Seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ibuku meninggal dunia. Dan aku menyangka seandainya beliau bisa berbicara maka akan bersedekah. Nah, apakah dia akan mendapatkan pahala apabila aku bersedekah atas namanya? Maka Nabi mengatakan iya. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dan terkait tentang masalah sedekah atas si mayit, seorang bersedekah tidak perlu kemudian mengumpulkan manusia dengan acara membacakan surat Yasin atau membacakan ayat kursi atau tahlil atau yang lainnya, kemudian baru memberi makan mereka dengan alasan itu sedekah atas nama mayit. Kenapa? Karena ritual sebelumnya, sebelum memberikan makanan tersebut itu perkara yang bid'ah. Mengirim bacaan Al-Quran untuk si mayit ini tidak ada dalilnya dan tidak ada contohnya, baik dari Nabi maupun dari sahabat, dari tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, maka cukup seorang bersedekah sebagaimana keumuman sedekah. Bersedekah, jika ingin memberikan makanan, berikan makanan tanpa harus tanpa butuh untuk mengumpulkan manusia dengan acara khusus. Mereka puasa diberi
makanan untuk berbuka puasa, ini khair. Nah, sedekah atas nama mayit. Cuman ini biasanya jadikan alasan untuk beberapa acara-acara bid'ah. Alasannya sedekah atas nama mayit, tapi mereka menentukan waktunya 7 hari. Nah, kemudian nanti 40 hari, 100 hari. Nah, pengkhususan waktu-waktu tersebut ini yang menjadikan perkara tersebut bid'ah dan diingkari. Kenapa? Karena menetapkan waktu khusus untuk suatu amalan ini butuh dalil. Nah, baik. Berarti dengan ini kita selesaikan dari pembahasan ahkamul janaiz. Adapun hal-hal yang tidak bisa dimasuki niyabah, perlu ditegaskan kembali. Hal-hal yang tidak dimasuki niyabah seperti salat, kemudian qiraatul Quran, maka tidak dikenal dari para salaf melakukannya untuk si mayit. Ada kalimat bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan dalam al-ikhtiyaratul ilmiyah, wa lam yakun min adatis salaf idza sallau tatawwu'an aw hajju tatawwu'an aw qara'ul Qur'an an yahdu thawaba dzalika ila amwatil muslimin. Bukan termasuk kebiasaan para salaf apabila mereka salat sunnah atau melakukan haji sunnah atau membaca Al-Quran, kemudian mereka menghadiahkan pahalanya untuk mayit-mayit atau orang-orang yang mati dari kaum muslimin. Nah, ini bukan kebiasaan para salaf. Jadi antara hal yang penting kita sendiri kan butuh. Kita sendiri butuh untuk mendapatkan pahala. Dan kalau mereka itu adalah orang tua kita, tanpa kita menghadiahkan pahala pun, mereka tetap akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena anak itu adalah di antara usaha dari orang tuanya. Hasil didikan, hasil jerih payah dari orang tuanya. Naam. Dan yang menjadi dasar pada pembahasan ini adalah keumuman ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia upayakan. Ini hukum asalnya. Bahwasanya seseorang hanya mendapatkan apa yang menjadi usahanya. Nah, dikecualikan dari hal-hal tersebut adalah apa? Perkara yang kita rinci pada pertemuan yang lalu, yaitu 6 poin dari 6 perkara-perkara yang datang dalil padanya. Baik. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, kama la yuhmalu alaihi wizru ghairihi kadzalika la yahsulu minal ajri illa ma kasaba huwa li nafsihi. Sebagaimana tidak dipikulkan kepadanya dosa orang lain, demikian pula dia tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia upayakan untuk diri sendiri. Naam. Dan di antara hal penting perhatikan dari kalangan Syafi'iyah yang ini banyak diselisihi oleh mereka-mereka yang mengklaim dirinya sebagai pengikut madhab Syafi'i. Wa min hadhil ayatil karimah istambata Syafi'i rahimahullah wa man tabi'ah anna al-qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Dan dari ayat inilah Imam Syafi'i mengambil istimbat, demikian pula siapa saja mengikuti beliau,
bahwasanya qiraah yaitu bacaan Al-Quran tidaklah akan sampai penghadiahan pahalanya kepada yang mati. Pendapat siapa ini? Raihan? Imam Syafi'i dan yang mengikutinya. Nah, tidak akan sampai dengan dalil ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ini Imam Syafi'i rahimahullah dan kalangan mazhab Syafi'iyah. Nah, mereka berpendapat tidak akan sampai qiraah Al-Quran yang dihadiahkan pahalanya untuk si mayit. Nah, tapi kalau kita perhatikan, nah, saudara-saudara kita dari kalangan Syafi'iyah di negeri ini, mereka di antara golongan yang sangat banyak melakukan perkara tersebut, yaitu mengirim bacaan Al-Quran, tadarus Al-Quran, bahkan dari hari kematian pertama sampai ke-7 biasanya sampai khatam dulu. Nah, dan ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan tidak akan sampai penghadiahan pahalanya. Kenapa? Li'annahu laisa min amalihim wala kasbihim, dikarenakan itu bukan termasuk dari amalan mereka, bukan dari usaha mereka. Dan tidak datang dalil amalan itu bisa digantikan, bisa diwakilkan. Walihada lam yandub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wala hassahum alaihi. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyunahkan umatnya untuk hal tersebut, tidak pula mendorong untuk melakukan hal tersebut. Untuk melakukan apa? Nah, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran, baik itu surat Yasin ataupun selain surat Yasin. Wala arsyadahum ilaihi binassin wala ima, bahkan Nabi tidak membimbingkan kepada mereka baik dengan nas maupun dengan isyarat. Walam yunqal an ahadin minas sahabah, dan tidak dinukilkan dari seorang pun dari kalangan sahabat. Walau kana khairan lasabaquna ilaihi, seandainya itu adalah kebaikan maka sungguh mereka akan mendahului kita padanya. Wa babul qurbati yuqtasaru fihi 'ala an-nusus, dan bab terkait masalah qurbat, amalan-amalan ketaatan itu dibatasi pada hal-hal yang nas datang dengannya. Tayyib, wala yutasarrafu fihi bi anwa'il aqisati wal ara', maka tidak boleh yutasarraf, tidak boleh ubah-ubah dengan berbagai macam kias dan pemikiran-pemikiran. Nah, ini terkait qiraah. Adapun sedekah telah kita lewati, itu perkara yang mujma' ala usuliha, juga datang nas secara sharih dan sahih. Demikian pula haji umrah yang wajib. Nah, haji umrah wajib. Nah, adapun yang sunnah bagaimana? Haji umrah sunnah. Maka jawabannya seperti penukilan Syekhul Islam tadi, bukan merupakan adat para salaf untuk menghadiahkan pahala haji umrah yang sunnah. Jadi yang disyariatkan kalau haji dan umrah yang wajib. Nah, taib yang dulu belum berhaji kemudian dihajikan. Adapun kalau haji umrah dulu orang tuanya telah berhaji, yang tidak perlu untuk apa? Dihajikan haji yang mustahab. Taib, karena kewajiban sudah gugur. Kalau seorang mau beramal, beramal untuk diri sendiri. Taib. Nah, barakallahu fiikum. Ini tambahan untuk pembahasan kemarin. Dan insyaallah ta'ala untuk pertemuan berikutnya kita masuk kepada kitabuz zakah. Nakfi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.